Balik di Sapa Indonesia Pagi, saudara, dengan semakin cepatnya perkembangan dunia digital, ini mendorong pemerintah untuk melakukan akselerasi transformasi digital dengan meningkatkan fasilitas dan kemudahan membangun infrastruktur digital yang bisa dimanfaatkan secara adil. Nah, berkaitan dengan penyediaan infrastruktur digital, salah satu yang penting dilaksanakan adalah kebijakan Analog Switch Off atau ASO yang ditargetkan selesai pada tahun 2022. Nah, untuk membahasnya sudah bergabung secara daring Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Widodo Muktio serta anggota Komisi 1 DPR Dev Laksono melalui telepon. Selamat pagi Pak Widodo, selamat pagi Pak Dev. Selamat pagi, gimana kabarnya? Baik, semoga sehat juga Pak Dev dan juga Pak Widodo. Saya langsung saja menuju atau mengenai ASO ini, Pak Widodo. Mungkin Anda bisa memberi gambaran kepada masyarakat, khususnya pemirsa televisi juga yang harus mengetahui apa sih sebenarnya Analog Switch Off ini yang akan kita laksanakan di tahun 2022. Apa artinya untuk para pemirsa televisi khususnya, Pak Widodo? Baik, jadi kalau kita mau melihat apa itu analog, itu kan pita frekuensi yang lebar, kemudian dari analog ke digital itu menjadi lebih efisien, lebih hemat karena penggunaan frekuensinya bisa lebih kecil. Oleh sebab itulah strategi untuk ASO ini memindahkan TV kita dari sistem analog ke sistem digital. Tentu ini adalah sesuai dengan perkembangan teknologi, di mana sekarang ini sudah memasuki masa digitalisasi sehingga semua teknologi telekomunikasi diharapkan bisa beralih kepada digitalisasi. Nah, apa sebetulnya yang menjadi semangat kita segera melaksanakan ASO ini, yaitu karena memang dengan adanya ASO itu ada banyak penghematan, banyak hal yang kemudian bisa dimanfaatkan ke yang lain. Misalkan saya ambil contoh satu TV itu dengan analog pita frekuensinya, itu kalau digital bisa dipecah menjadi paling tidak 12 channel, sehingga kalau ini secara nasional maka masyarakat akan bisa mendapatkan alternatif siaran televisi. Dan juga yang kedua, masyarakat juga akan bisa mendapatkan keuntungan terhadap kualitas dari digitalisasi itu, baik dari sisi suaranya, baik dari sisi gambarnya, termasuk juga dari sisi efisiensi ini frekuensi tersebut akan bisa digunakan untuk layanan yang lain. Jadi layanan kesehatan, layanan pendidikan dan kebencanaan dan seterusnya. Sederhananya Pak Widodo, berarti kalau satu frekuensi yang dipergunakan untuk menyaksikan satu channel televisi sekarang, itu kalau didigitalkan kita bisa mendapatkan 12 channel televisi begitu dengan kualitas lebih baik. Iya, betul. Oke, itu berarti keuntungannya bisa pilihan channelnya bisa jauh lebih banyak dong nanti ya Pak? Iya, tentu ini implikasinya bisa banyak sekali terkait dengan di bidang penggunaan frekuensi, bisa komponen masyarakat yang lainnya bisa menggunakan, termasuk dari sisi lapangan pekerjaan akan membuka lapangan pekerjaan lebih banyak lagi, termasuk juga konten-kontennya bisa beragam, termasuk kearifan lokal, konten-konten lokal bisa terakomodir di situ. Jadi banyak hal yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Oke, apa dampaknya terhadap misalkan saya mencontohkan diri saya pemirsa televisi di rumah, apakah saya harus mengganti televisi saya? Apakah saya harus menambah suatu alat tertentu untuk menangkap saluran digital itu? Sebetulnya kalau kita lihat dari sisi perkembangan produsen TV, 5 tahun terakhir ini hampir semua TV sudah digital karena memang proses ASO ini kan sudah agak lama, sempat berhenti beberapa kali. Awalnya 2004, kemudian sempat berhenti, kemudian 2016 sempat berhenti lagi. Nah, dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini membuka ruang kita untuk bisa segera mengeksekusi ASO ini. Oleh sebab itulah maka ASO ini buat masyarakat yang membelinya 4-5 tahun terakhir ini sudah digital. Tapi buat masyarakat yang belum atau yang masih lama TV-nya, tentu ini akan membutuhkan alat pembantu yaitu decoder atau set-top semacam penghubung gitu ya, set-top box ya. Dan itu tentu akan menjadi sesuatu yang sedang kita atur bagaimana mekanismenya agar supaya masyarakat secara lebih mudah bisa mengakses digitalisasi ini. Dan periode waktunya masih 2 tahun Mas Timothy. Jadi kita masih ada waktu untuk transisi menuju pada digitalisasi televisi ini. Oke, seperti disebutkan Pak Widodo tadi, Pak Dev, ini memang
selama ini sudah menjadi pembahasan, sudah digodok juga aturannya, tapi tidak pernah final lah begitu. Tapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang difinalisasi kemarin dan ternyata mengenai ASO atau analog switch off ini masuk juga dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Berarti ini sudah final ya, akan dilaksanakan dan kita implementasikan di tahun 2022. Mungkin Pak Dev bisa menceritakan kenapa selama ini alot, tapi dengan Undang-Undang Cipta Kerja akhirnya ini bisa kita finalisasi. Iya, karena kan memang ada beberapa kepentingan yang saling tarik-menarik ya, sehingga memperhambat undang-undang penyiaran di periode yang lalu. Nah, jadi waktu awal periode ini sudah masuk dalam prolegnas, dan apalagi setelah dikeluarkannya pasal-pasal tentang ASO, ya. Jadi perdebatan itu sudah selesai, sehingga undang-undang penyiaran lebih kepada fokus kepada konten, terus pengawasan daripada KPI, ya, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kualitas dan isi penyiaran tersebut. Nah, kan tapi perdebatan tentang analog switch off ini sudah selesai dan sudah diputuskan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Kalau dari masyarakat begitu, Pak Dev juga kan mewakili rakyat begitu. Ya. Bagaimana menjamin agar masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat dari analog switch off ini, mengingat seperti kata Pak Widodo tadi, bisa saja ada masyarakat yang salah satunya kendalanya masih menggunakan televisi yang lama yang belum digital, sehingga kemungkinan akan justru sulit untuk menangkap siaran setelah ini. Nah, untuk itu pemerintah kan akan membuat urunan-urunan daripada Ciptaker, termasuk khususnya dengan penyiaran ini, dan itu adalah pemerintah akan menyediakan set-up box ya. Set-up box itu akan dibagikan kepada masyarakat 3T ataupun kepada masyarakat tidak mampu, karena jumlah TV yang membutuhkan kan setiap hari makin sedikit ya, karena sudah tidak diproduksi lagi ya. Jadi tinggal di penyebarannya itu supaya merata, karena juga kepentingan daripada ASO ini kan untuk supaya masyarakat bisa mendapatkan siaran tanpa gangguan dengan kualitas tertinggi, dan juga dapatkan opsi lebih banyak lagi kan. Nah, jadi memang ini penting untuk segera diselesaikan dan juga untuk disebarkan agar masyarakat bisa menikmati siaran dengan kualitas terbaik di seluruh pesantren Nusantara. Oke, Pak Widodo, apakah itu akan masuk dalam support atau subsidi dari pemerintah bagi mereka yang tidak memiliki televisi digital agar tetap bisa menangkap siaran televisi? Ya, memang itu yang menjadi persoalan kita. Kita sudah punya data juga bahwa dari sekian pemilik televisi, memang masyarakat yang 3T dan juga masyarakat yang tidak mampu tentu akan menjadi perhatian kita dalam PP-nya nanti untuk bisa mendapatkan aksesibilitas digital ini. Itu komitmen kita, makanya sebetulnya ini adalah program yang untuk bisa menjadikan masyarakat punya aksesibilitas digital, tapi pada sisi yang lain masyarakat tidak dibebani sehingga aksesibilitas tadi terganggu. Jadi dua hal ini yang diperhatikan sehingga nanti betul-betul kita bisa mencapai target dalam 2 tahun ini semua masyarakat Indonesia bisa mendapatkan aksesibilitas TV digital.